Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Tetap semangat ya. Pada kesempatan ini kita akan belajar sistem reproduksi. Di pertemuan kedua ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi wanita yang meliputi organ reproduksi wanita, hormon kelamin pada wanita, kemudian proses oogenesis, dan gangguan sistem reproduksi wanita. Tahukah kalian organ reproduksi wanita itu terdiri dari apa saja? Ya. Organ reproduksi wanita bisa dibedakan menjadi organ reproduksi bagian luar dan organ reproduksi bagian dalam. Organ reproduksi bagian luar antara lain vulva, yaitu bagian terluar dari alat reproduksi wanita. Vulva terdiri dari mons pubis, labia mayora, labia minora, klitoris, dan lubang vagina. Kemudian klitoris adalah organ yang sangat sensitif terhadap rangsangan seksual. Klitoris terletak di bagian atas vulva. Labia mayora adalah 2 lipatan kulit yang menutupi vulva. Labia mayora berfungsi untuk melindungi vulva dari infeksi. Labia minora adalah 2 lipatan kulit yang terletak di dalam labia mayora. Labia minora berfungsi untuk melindungi klitoris. Kemudian lubang vagina adalah saluran yang menghubungkan vulva dengan vagina. Lubang vagina berfungsi sebagai jalan keluarnya darah menstruasi dan jalan masuknya sperma. Organ reproduksi bagian dalam terdiri dari ovarium. Adalah 2 organ berbentuk oval yang terletak di sisi kanan dan kiri rongga panggul. Ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur dan hormon estrogen serta progesteron. Tuba Fallopi adalah 2 saluran yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Tuba Fallopi berfungsi untuk membawa sel telur dari ovarium ke rahim. Rahim adalah organ berongga yang terletak di rongga panggul. Rahim berfungsi sebagai tempat terjadinya pembuahan dan pertumbuhan janin. Kemudian vagina adalah saluran yang menghubungkan rahim dengan vulva. Vagina berfungsi sebagai jalan keluarnya darah menstruasi dan jalan lahir bayi. Hormon wanita. Yang pertama adalah estrogen. Estrogen berperan penting dalam membentuk fisik seorang gadis pada masa pubertas, seperti pertumbuhan payudara, serta memulai dan mengontrol siklus menstruasi. Selain itu, hormon ini punya fungsi penting dalam proses persalinan, membantu menjaga kadar kolesterol, serta kesehatan tulang, otak, jantung, kulit, dan jaringan lainnya. Kadar estrogen berubah-ubah sepanjang bulan. Tingkat estrogen yang rendah biasanya terjadi pada wanita menopause. Tetapi kondisi medis lainnya juga bisa menimbulkan kondisi ini. Sementara kelebihan kadar estrogen biasanya terjadi karena ada masalah pada menstruasi, kelebihan berat badan, atau kondisi medis lainnya. Progesteron diproduksi oleh kelenjar adrenal dan ovarium, tepatnya di korpus luteum. Saat hamil, plasenta juga memproduksi hormon ini.
Hormon progesteron berperan dalam siklus menstruasi dan proses pembuahan. Pada pembuahan, hormon ini membantu mempersiapkan endometrium atau dinding rahim untuk menerima dan mengembangkan sel telur yang telah dibuahi oleh sperma. Ketika kehamilan terjadi, progesteron juga bekerja untuk menjaga kehamilan serta mendorong kelenjar penghasil susu untuk memproduksi ASI. Testosteron. Testosteron mungkin identik dengan hormon pada pria. Namun, nyatanya ovarium dan kelenjar adrenal wanita pun memproduksi hormon testosteron meski dalam jumlah kecil. Seperti yang dimiliki pria, hormon testosteron pada wanita pun memiliki fungsi penting dalam reproduksi wanita, yaitu menjaga ovarium agar berfungsi sebagaimana mestinya. Tak hanya itu, testosteron juga memainkan penting pada kesehatan tulang wanita. Oksitosin diproduksi oleh bagian otak hipotalamus dan kelenjar hipofisis. Pada wanita, hormon oksitosin berperan penting dalam proses persalinan. Hormon ini merangsang otot-otot rahim untuk berkontraksi sebagai tanda mulainya persalinan. Setelah bayi lahir, oksitosin berperan dalam proses laktasi. Pada proses laktasi, hormon oksitosin berperan dalam memproduksi ASI dan mengalirkan ASI ke payudara. Saat bayi menghisap payudara ibu, hormon oksitosin menyebabkan ASI keluar sehingga bayi dapat menyusu dengan mudah. Begitu bayi berhenti menyusu, produksi hormon oksitosin berhenti dan kemudian dilepas kembali pada waktu menyusu berikutnya. Luteinizing hormon diproduksi dan dilepaskan oleh kelenjar hipofisis. Hormon ini berperan dalam mengontrol fungsi gonad yang meliputi ovarium pada wanita atau testis pada pria. Pada wanita, hormon luteinizing hormon membantu mengontrol siklus menstruasi. Hormon ini juga berperan dalam ovulasi, yaitu memicu pelepasan sel telur dari ovarium. Jika terjadi pembuahan, hormon LH akan merangsang korpus luteum untuk menghasilkan progesteron guna mempertahankan kehamilan. Seseorang yang memiliki kadar hormon berlebih umumnya terkait dengan kondisi infertilitas. Pada wanita, kadar LH yang terlalu tinggi sering terkait dengan sindrom ovarium polycystic atau polycystic ovarium syndrome. Namun, kondisi genetik tertentu seperti sindrom Turner atau sindrom Kelter juga bisa menyebabkan kadar LH yang tinggi. Follicle stimulating hormone diproduksi oleh kelenjar hipofisis di otak. Mirip dengan LH, fungsi hormon FSH pada wanita adalah membantu mengontrol siklus menstruasi dan berperan dalam proses ovulasi. Hormon ini merangsang perkembangan folikel ovarium yang matang dan mengontrol produksi sel telur pada wanita. Kadar hormon FSH berubah sepanjang siklus menstruasi. Tingkat tertinggi dari hormon ini terjadi tepat sebelum ovulasi atau ketika sel telur dilepaskan. Proses oogenesis dari oogonium nanti mengalami pembelahan mitosis, menghasilkan oosit primer. Oosit primer mengalami pembelahan meiosis pertama, menghasilkan oosit sekunder dan badan polar. Kemudian oosit sekunder
ya mengalami pembelahan meiosis kedua menjadi ootit dan badan polar. Badan polar mengalami pembelahan menjadi 2 badan polar. Namun, di akhir kegiatan oogenesis atau proses oogenesis hanya dihasilkan 1 sel telur. Nih. Jadi, tadi oogonium ya yang kromosomnya diploid atau 2N mengalami pembelahan mitosis menjadi oosit primer. Kemudian oosit primer mengalami pembelahan meiosis pertama tadi menghasilkan oosit sekunder dan badan polar. Ya, kemudian oosit sekunder mengalami pembelahan meiosis kedua tadi membentuk ootit dan badan polar atau polosit ya, nama lainnya dari badan polar itu ada juga yang disebut dengan istilah polosit. Kemudian tadi ootit mengalami diferensiasi atau berubah menjadi ovum ya, sedangkan yang badan polar akan mereduksi. Kelainan pada sistem reproduksi wanita, endometriosis, terjadi ketika lapisan jaringan di rahim tumbuh di organ atau bagian tubuh lain. Misalnya ovarium, saluran cerna atau kandung kemih. Miom atau juga disebut dengan fibroid rahim. Ini merupakan pertumbuhan tumor jinak pada dinding otot rahim yang menyerang perempuan pada usia subur. Sistitis intersisial adalah suatu kondisi kandung kemih kronis yang mengakibatkan rasa tidak nyaman atau nyeri yang berulang pada kandung kemih atau daerah sekitar panggul. Penderitanya biasanya mengalami peradangan atau iritasi pada dinding kandung kemih yang dapat menyebabkan jaringan parut dan pengerasan kandung kemih. Sindrom ovarium polikistis atau polikistis ovarium syndrome terjadi ketika ovarium atau kelenjar adrenal wanita memproduksi lebih banyak hormon pria dari biasanya. Salah satu akibatnya adalah berkembangnya kista atau kantong berisi cairan di ovarium. Ya, ini cairannya ada di ovarium. Wanita yang mengalami obesitas lebih besar kemungkinannya terkena sindrom ovarium polikistis. Kanker ginekolog adalah kanker yang dimulai pada organ reproduksi wanita. Dimulai di berbagai tempat di dalam panggul wanita, yaitu area di bawah perut dan di antara pinggul. Macamnya ada kanker ovarium, kanker vagina, kanker rahim, dan kanker vulva. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan pertemuan kita di materi selanjutnya. Semangat selalu untuk belajar. Salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.